Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hasanah, CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara artinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selain itu, pendidik harus mampu memahami karakteristik murid-muridnya yang beragam dan mengajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan menggunakan pendekatan strategi yang bervariasi sehingga proses pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan pengetahuan dan keterampilan semata, tetapi lebih dari itu. Pendidikan haruslah holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual yang melibatkan pengembangan kepribadian dan pembentukan karakter anak. Selain itu, pendidikan yang kita rancang haruslah berpihak atau berpusat pada murid. Dan juga pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang pendidik dapat lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya dan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Seorang guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran murid-muridnya yang beragam kemampuan, karakter, minat, bakat, dan gaya belajar agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, berfaedah, bermakna, dan menyenangkan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem AMO atau yang kita kenal dengan semboyan KHD sebagai pemandu peran guru sebagai pendidik, yaitu Ingarso Sungtulodo. Sebagai guru harus berkomitmen memberikan contoh yang baik bagi murid. Ingmadjo Mangunkarso. Sebagai guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-murid. Tutwuri Handayani. Seorang guru haruslah memberikan dorongan muridnya agar menjadi murid yang mandiri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti selai kertas yang belum ditulis. Tugas guru sebagai pendidik mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendak. Selain itu, pembelajaran masih bersifat teacher center. Pembelajaran yang dirancang belum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Bahwa anak hakikatnya bukanlah kertas kosong. Akan tetapi, mereka terlahir sebagai kertas yang telah bergambar garis putus-putus. Sehingga kita sebagai pendidik bertugas untuk menebalkan garis-garis samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik mampu mendorong murid untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan budi pekerti. Pembelajaran yang dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid agar dapat mengembangkan potensi, minat, dan bakat anak yang beragam. Guru harus mampu merancang pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid agar anak mendapatkan pengalaman belajar yang nyata atau kontekstual. Menuntun murid dengan sabar dan ikhlas sebagai wujud menghamba, yang artinya apapun yang kita lakukan semata-mata demi kepentingan anak didik kita. Selain itu, kita juga harus bisa memberikan kemerdekaan lahir dan batin kepada murid agar dapat menjadi anak yang mandiri. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, merubah pola pikir mengenai pembelajaran dengan paradigma baru dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai cara kita untuk memfasilitasi keberagaman potensi,
minat, bakat, dan kemampuan anak-anak didik kita. Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, meningkatkan kompetensi terutama pembelajaran menggunakan teknologi, memberikan kemerdekaan lahir dan batin pada murid,